Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Hantu Kresek Rest Area. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Panggil saja namanya Rama. Semua berawal ketika Rama sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur bersama temannya, Putro. Waktu itu mereka berangkat dari Jakarta jam 9 malam setelah mereka pulang kantor dan bersiap-siap. Mereka sengaja melakukan perjalanan malam karena jalan tol pasti tidak ramai seperti di siang hari. Lagi pula perjalanan di malam hari membuat ban lebih awet daripada saat siang hari yang panas dengan terik matahari. Masalah dimulai ketika menjelang tengah malam, Rama kebelat ke kamar kecil dan harus segera mencari rest area. Sialnya, mereka sudah terlanjur melewati beberapa rest area yang bagus dan terpaksa berhenti di salah satu rest area yang seadanya. Menurut mereka, yang penting bisa buang air kecil dan gak buang sembarangan. Mereka beristirahat sejenak dan berniat mengisi bensin. Disitulah Rama tiba-tiba merasa merinding. Mereka menoleh ke berbagai arah dan tidak menemui petugas pom bensin di sekitar mereka. Nah, saat itulah tanpa sengaja Rama melihat dari kejauhan yang berdiri mengarah ke arah mereka. Yang bikin Rama bingung, mukanya tertutup oleh kresek. Ada beberapa orang yang sedang beristirahat di mobil dekat orang itu. Namun anehnya, mereka seolah tidak menyadari sosok itu. Mereka hanya lewat begitu saja. Ram, itu siapa? Gak tahu, Put. Itu petugasnya pada kemana coba? Waktu itu Rama mau keluar dan nyari petugas pom bensin. Tapi tiba-tiba Putra melarang Rama untuk keluar. Ram, kita cabut aja. Isi bensinnya nanti aja. Nanggung, Put. Udah di sini. Ram. Putra tidak mendebat, namun wajahnya mengarah ke orang yang menutupi wajah dengan kantung kresek itu. Sosok itu tiba-tiba saja sudah berada di dekat mobil mereka. Putra melihat orang itu dengan muka cemas, dan Rama pun sadar orang dengan kresek di wajahnya itu hanya memandang mereka tanpa bergerak sedikit pun dan tanpa berkata sepatah apapun. Putra melihat orang itu dengan muka cemas, dan Rama pun sadar orang dengan kresek di wajahnya itu hanya memandang mereka tanpa bergerak sedikit pun dan tanpa berkata sepatah kata pun. Rama ingat dengan jelas saat sosok itu semakin dekat. Sosoknya mengenakan kain pakaian yang sudah lusuh, wajahnya tertutup kresek hitam, dan hanya berdiri terpaku menatap mereka. Rama pun gak berpikir panjang dan segera meninggalkan tempat itu. Aneh kan orang tadi, Ram? Kalau dibilang orang iseng, ngapain tengah malam begini coba? Rama tidak menjawab, bukan tanpa alasan, tapi Rama benar-benar tidak tenang, dan pas ngecek spion, orang itu gak kelihatan dari kaca spion. Masa sih ada yang namanya hantu kresek? Rama masih tak berhenti berbicara. Hantu kresek? Ngawur kamu, Ram. Masalahnya gue pernah dengar mitos tentang hantu kresek di daerah sini. Tapi masa sih kita pas apes ketemu sama dia? Shh, udah, kita cabut dulu cari aja rest area yang rame buat isi bensin. Entah kenapa setelah dari rest area itu jalanan terasa begitu sepi. Bahkan Rama sering kali merasa merinding. Buat mencairkan suasana, Rama mencoba banyak ngobrol dengan Putro. Tapi tetap saja, mereka kehabisan bahan bicara. Perasaan Rama makin tidak enak ketika tiba-tiba mobil Rama mogok. Gak ada angin, tidak ada hujan. Mobil Rama yang hitungannya masih keluaran baru, tiba-tiba gak bisa digas, dan mesinnya mati. Bensin kali, Ram. Masih seperempat. Sampai perbatasan juga masih sanggup ini. Mereka menepi dan mencoba memeriksa keadaan mesin. Waktu itu di sekitar tol hanya ada hutan-hutan. Oli aman, bensin aman, gak ada bau gosong juga kok, ucap Putra memeriksa mesin mobilku. Coba starter lagi. Rama pun mengikuti perintah Putro, dan ternyata mobilku kembali menyala. Jelas saja Rama bingung. Rama meminta Putro buat nutup kap mesin dan naik ke dalam. Tapi pas Rama lihat keluar, Putro kelihatan lagi ngeliat ke satu arah dengan muka pucat. Kenapa, Put? Brak! Tiba-tiba Putro membanting kap mesin dan buru-buru masuk ke dalam. Cabut, cepet! Teriak Putro. Rama yang gak mengerti langsung nengok ke arah Putro melongo. Dan waktu itu Rama benar-benar tidak percaya. Orang yang wajahnya ditutupi kantong kresek tadi sudah ada di belakang mobil. Cabut, cepet! Putro benar-benar pucat. Rama pun menginjak gas dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Itu bukan orang, Ram. Kalau orang gak mungkin dia tiba-tiba di sana. Putro bicara sambil gemetar.
Gua merinding sumpah, mana hutan semua lagi di sekitar sini. Apesnya baru berjalan beberapa kilometer, mesin mobil tiba-tiba mati lagi. Kenapa, Ram? Gak tahu nih, mogok lagi kali. Rama dan Putra beberapa kali menengok ke belakang, memastikan sosok itu tidak ada. Tapi ketika Rama mau keluar, tiba-tiba kedengaran suara dari atap mobil. Brak! Rama pun memilih buat nggak keluar. Dan saat itu Rama ngedengar suara kresek dari atas mobil. Gak mungkin dia ada di atas mobil kan, Ram? Rama pun mengecek spion tengah. Dan dari sana kelihatan ada tangan kurs yang merayap ke kaca belakang mobil. Suara kresek kedengeran. Dan kepala yang tertutup kresek itu terlihat di kaca belakang. Setan, Ram! Itu pasti setan! Teriak Rama yang sudah benar-benar pucat. Dengan tangan gemetar, Rama mencoba starter mobil lagi. Sambil berulang-ulang dia membaca doa dan beberapa kali untuk mencoba. Mesin pun menyala dan Rama langsung laju dengan kencang. Saat itu dia tidak peduli dengan aturan lalu lintas. Tapi setiap beberapa kilometer, suara kresek dan dentuman di atap mobil selalu kembali. Perjalanan yang harusnya cuma beberapa jam, sekarang jadi lebih lama. Rama merasa kayak sosok itu selalu ada di sekitar Rama. Setiap kali Rama nengok, sosok kelihatan entah di mana. Barulah pas menjelang subuh, ada rest area dengan masjid yang lumayan besar. Rama pun buru-buru melipir ke sana dan sepakat untuk melanjutkan perjalanan setelah matahari terbit. Beruntung, di sana cukup ramai dan banyak orang yang istirahat. Mereka memesan segelas kopi di salah satu kios yang terdapat cukup banyak orang. Gak tahu kenapa, waktu itu Rama samar-samar melihat hantu kresek di antara orang-orang. Rama cuma berharap apa yang ia lihat cuma perwujudan rasa takutnya saja. Pukul 6 pagi mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan sudah mulai ramai dan sosok hantu kresek itu sudah tidak terlihat lagi. Waktu itu Rama cuma berharap setan itu gak akan ngikutin dia sampai tujuan atau malah sampai sekarang. Semenjak itu Rama tidak berani melakukan perjalanan malam. Kalaupun terpaksa, seenggaknya bawa lebih dari 2 orang dan jangan nekat berhenti di rest area yang kelihatan tua dan juga sepi. Cerita tentang hantu kresek pernah didengar Rama dari seseorang yang lahir di rest area tersebut. Sosok itu telah menjadi urban legend di wilayah itu. Konon, hantu kresek adalah arwah seorang petani yang menjadi korban kebangsingan preman-preman suruhan saat terjadi perebutan lahan. Menurut cerita yang beredar, kepala petani yang menjadi korban itu sengaja ditutupi kresek karena beberapa alasan. Yang pertama, agar tidak mengetahui siapa yang membunuhnya. Dan yang kedua, agar saat kepalanya dihabisi, darahnya tidak bermuncratan kemana-mana. Yaitulah cerita dari hantu kresek rest area. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.